Selamat siang, perkenalkan sebelumnya nama saya Piana Tindaon dengan NIM A1C12034 dari Prodi Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Adapun materi yang akan kita bahas di video kali ini yaitu materi praktikum kimia dasar dengan judul titrimetri dan pengendalian pH. Adapun tujuan dari praktikum ini yaitu yang pertama, untuk mempelajari dan mendapatkan teknik titrasi dan untuk menganalisis contoh yang mengandung asam. Yang kedua, untuk menstandarisasi larutan penetrasi. Yang ketiga, untuk menstandarisasi larutan NaOH. Yang keempat, untuk menentukan ketetapan kesetimbangan asam lemah. Yang kelima, untuk menggambarkan kurva titrasi. Yang keenam, untuk menjelaskan pentingnya pengendalian pH, terutama pada sistem fisiologi tubuh. Yang ketujuh, untuk menguraikan cara perubahan pH dalam berbagai macam penggunaan. Dan yang kedelapan, untuk mengenal dengan baik beberapa larutan buffer dari sistem tertentu dan bagaimana mereka berfungsi. Sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, kita harus tahu terlebih dahulu pengertian dari titrimetri dan pH. Titrimetri adalah suatu cara analisis yang berdasarkan pengukuran volume larutan yang diketahui konsentrasinya secara teliti atau biasa disebut dengan titran atau larutan baku yang direaksikan dengan larutan sampel yang akan ditetapkan kadarnya. Pelaksanaan pengukuran volume ini biasanya disebut titrasi, yaitu larutan penitap diteteskan tites demi tetes ke dalam larutan sampel sampai tercapai titik akhir, dan pH adalah derajat keasaman suatu larutan yang dapat diukur dengan indikator universal. Suatu penerapan penting dari stoikiometri di laboratorium adalah unsur-unsur menentukan komposisinya. Pengukuran yang didasarkan pada massa dinamakan gravimetri, dan pengukuran yang dilakukan berdasarkan larutan dinamakan volumetri. Pada percobaan kali ini, teknik yang dilakukan yaitu adalah teknik analisis volumetri, diterapkan pada analisis, contohnya yang mengandung asam. Pada analisis volumetri ini, contoh yang dianalisis ditempatkan dalam Erlenmeyer, kemudian disiapkan untuk dianalisis. Contohnya terlebih dahulu dilarutkan. Selanjutnya, larutan yang padat tadi direaksikan dengan suatu larutan yang akan dititrasi, maka akan diketahui konsentrasi dari zat yang dianalisis tadi. Adapun alat dan bahan yang digunakan yaitu yang pertama alat, 1 botol plastik 500 ml, timbangan, buret 50 ml, tabung Erlenmeyer 250 ml, pipet tetes, pH meter, gelas piala, tabung reaksi, indikator universal. Dan yang kedua bahan yang digunakan untuk percobaan kali ini yaitu larutan NaOH 0,1 molar, air suling atau aquades, larutan HCl 0,1 molar, indikator fenol phthalate, selanjutnya kalium hidrogen, cuka dapur, larutan NaOH 0,001 molar, larutan HCl 0,001 molar, HCl 1 molar, asam asetat 1 molar, natrium asetat 1 molar, NH4OH 1 molar, NH4Cl 1 molar, larutan buffer, dan larutan NaOH 1 molar. Prosedur kerja pada praktikum kali ini yaitu yang A, penyiapan larutan NaOH. Pertama-tama kita sediakan 1 botol plastik 50 ml, kemudian dicuci dan dibilas botol tersebut. Lalu kita timbang 1,6 gram NaOH, dicampurkan dengan 400 ml air suling, lalu dikocok sampai larut dan homogen, dan dicatat hasilnya. Yang B, standarisasi
Larutan NaOH 0,1 molar. Pertama, kita siapkan buret 50 ml. Kemudian kita cuci dan dibilas dengan menggunakan air suling. Lalu dimasukkan 5 ml larutan NaOH 0,1 molar. Lalu disiapkan 3 Erlenmeyer 250 ml. Ditambahkan ke dalam Erlenmeyer tersebut 25 ml HCl standar 0,1 molar, 25 ml air suling, dan 3 tetes indikator phenolphthalein. Lalu dicatat kedudukan atau volume awal dari larutan NaOH pada buret, dan kemudian alirkan sedikit demi sedikit larutan NaOH pada Erlenmeyer, dan catat volume akhir. Dalam buret, selanjutnya isi buret kembali, dan titrasi contoh pada kedua dan ketiga, lalu dicatat hasilnya. Yang C yaitu menentukan persentase asam asetat dalam cuka. Pertama, kita siapkan 3 Erlenmeyer 250 ml, kemudian kita cuci dan dibilas. Lalu dimasukkan 2 ml asam cuka menggunakan pipet tetes. Dan ditambahkan 10 ml air suling dan dimasukkan 2 tetes indikator phenolphthalein. Selanjutnya dititrasi dengan larutan NaOH dan dicatat hasilnya. Selanjutnya potensiometri. Pertama disiapkan seperangkat pH meter dan dikalibrasi dengan larutan buffer ber-pH 5. Lalu disiapkan lagi labu ukur 250 ml dimasukkan 5,1 gram kalium hidrogenflat atau KHP, dimasukkan cairan yang telah diencerkan 50 ml ke dalam gelas piala. Lalu disiapkan buret, dimasukkan larutan NaOH yang akan distandarisasi dan dicatat pH yang terbaca pada skala pH sebelum penambahan NaOH dan setelah penambahan NaOH sebanyak 10, 20, 30, 35, 45, 51, 55, dan 60 ml. Lalu dibuat kurva titrasi, yakni plot antara pH dengan NaOH yang telah ditambahkan. Dan diulangi percobaan dari pengenceran kalium hidrogenflat atau KHP, dimulai dari nomor 2, lalu dicatat hasil pengamatannya. Selanjutnya, A. Larutan bukan buffer. Yang pertama, penentuan pH larutan bukan buffer. Disiapkan 3 tabung reaksi, lalu diisi tabung pertama dengan 1 ml air suling, tabung kedua dengan larutan HCl 0,001 molar, dan tabung ketiga dengan 1 ml larutan NaOH 0,001 molar. Ditentukan dan dicatat pH larutan dengan indikator universal. Lalu dicatat hasil pengamatannya. Yang kedua, penentuan pH larutan bukan buffer setelah ditambah asam. Yang pertama, disiapkan 3 tabung reaksi, diisi ke dalam masing-masing tabung, dan dicatat dan ditentukan pH larutan. Lalu dicatat hasil pengamatannya. Dan selanjutnya yang B, larutan buffer. Yang pertama, penentuan pH larutan buffer. Pertama, disiapkan tabung reaksi, lalu dimasukkan 5 ml asam asetat 1 molar HCl H2H3O2 dengan 5 ml natrium asetat NaCaH32O. Lalu dicatat dan ditentukan pH larutan dengan indikator universal dan dicatat hasil pengamatannya. Lalu disiapkan kembali tabung reaksi, dimasukkan 5 ml NH4OH 0,1 molar dengan 5 ml NH4Cl 1 molar, dan ditentukan pH larutan dan dicatat hasil pengamatannya. Yang kedua yaitu penentuan pH larutan setelah penambahan asam.
Pertama, kita siapkan 2 tabung reaksi, lalu diisi kedua tabung tersebut dengan 2 ml larutan buffer dan ditambahkan 1 tetes HCl 1 molar ke dalam masing-masing tabung. Lalu, ditentukan pH larutan dan dibandingkan pH larutan basah dengan larutan basah dan dicatat hasilnya. Yang ketiga yaitu penentuan pH larutan buffer setelah penambahan basah. Pertama, kita siapkan 2 tabung reaksi, lalu diisi kedua tabung tersebut dengan 2 ml larutan buffer. Selanjutnya, ditambahkan 1 tetes larutan NaOH 1 molar ke dalam masing-masing tabung reaksi dan ditentukan pH larutan dan dibandingkan dengan pH larutan buffer dan dicatat hasil pengamatannya. Sekian penjelasan dari video saya kali ini tentang materi percobaan ke-9 yaitu titrimetri dan pengendalian pH. Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf dan akhir kata saya ucapkan terima kasih.